Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, selamat bergabung di channel gue. Dan kalian bisa cek playlist di channel gue itu untuk video dan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Kadang suka ada yang nanya sih, bang ini kelanjutannya mana, padahal itu session 5 dan session 5 udah selesai. Jadi kalian tinggal cek aja di channel, klik playlist dan disitu udah ada. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di short aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Wu Hao dan Xiao Yu yang sedang bersembunyi di dalam hutan menghindari kejaran dari kelompok lembah api iblis. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka pun ditemukan oleh orang-orang dari lembah api iblis ini. Hahaha, benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah tetua pedang berdarah Wu Hao yang terkenal di dalam Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak informasi tentangmu. Sosok manusia bergerak dari pintu keluar lembah itu. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria itu. Mendengar semua ini, Wu Hao lalu berkata, haha, orang-orang dari lembah api iblis memang selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini. Jika kamu punya nyali, ayo kita bertarung 1 lawan 1 denganku, ucap dari Wu Hao. Hahaha, reputasi tetua pedang berdarah sangat terkenal di wilayah sudut hitam. Tentu saja lebih baik untukku untuk tidak menerima tawaranmu kali ini. Penetua Wu Hao, jika kamu menyerah, aku akan menjamin bahwa kami tidak akan menyakiti satu orang pun siswa dari Akademi Jianan. Bagaimana menurutmu? Ucap dari pria itu. Penetua Wu, kamu tidak perlu memprovokasi kami. Aku tahu bahwa kamu telah mengutus 2 orang yang telah melarikan diri untuk mencari bala bantuan, bukan? Setelah penetua keempat lembah api iblis tiba, kamu pasti tidak akan bisa sombong lagi saat itu, ucap dari pria itu. Wu Hao lalu berkata, bajingan lembah api iblis, cepat atau lambat aku pasti menebas kalian semua dengan pedangku ini, ucap dari Wu Hao. Hahaha, itu adalah hal yang mustahil terjadi, ucap pria tersebut. Lalu Wu Hao memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Dengan terpaksa kita harus menyerang mereka sekarang. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang setelah penetua keempat dari lembah api iblis tiba. Lalu pertempuran pun terjadi. Pak pipuk, dendang, denting, benting, ya, bata itu, di tengah-tengah pertarungan yang sengit yang sedang terjadi, penetua keempat dari lembah api iblis pun muncul di sana. Selamat datang penetua keempat, ucap dari pria tersebut. Kenapa kalian lama sekali menghabisi mereka? Ucap dari penetua keempat. Penetua keempat, meskipun kekuatan Wu Hao ini seimbang denganku, aku yakin aku bisa mengalahkannya karena kita menang jumlah. Kami mengundang penetua keempat sebagai tindakan pencegahan saja. Penetua keempat, maafkan kami karena telah mengganggu Anda kali ini, ucap dari pria tersebut. Cuy, apa maksudmu dengan kata-katamu yang seimbang dengan penetua Wu Hao? Metode ki dan keterampilan doki yang dipraktikkan Wu Hao ini jauh lebih kuat darimu. Sepertinya kamu memintaku untuk datang karena kamu takut akan sangat sulit untuk menghabisinya, bukan? Ucap dari Shizhen, nama asli dari penetua keempat itu. Lalu Shizhen berkata kembali, benar-benar tidak mudah untuk dapat mencapai tingkatan itu pada usia muda. Bakat siswa Akademi Jianan benar-benar membuatku merasa iri, ucap dari Shizhen. Shizhen, kamu adalah ahli terkenal di wilayah pojok hitam. Kenapa Anda malah menyerang siswa-siswa muda kami? Ini sungguh memalukan, ucap dari Wu Hao. Hei bocah, ini adalah wilayah pojok hitam. Semuanya bebas dilakukan di tempat ini tanpa memikirkan rasa malu. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi denganmu. Apakah kamu akan menyerah sekarang atau tidak? Ucap dari Shizhen. Murid Akademi Jianan tidak akan pernah menyerah, ucap dari Wu Hao. Orang-orang dari Akademi Jianan memang sekelompok orang yang bodoh, ucap dari Shizhen. Ada kabar bahwa pedang darah Wu Hao bahkan mengabaikan nyawa dalam pertempuran. Hari ini aku akan mencoba dan melihat seberapa banyak kamu bisa berjuang.
ucap dari si Zen. Kemudian si Zen berkata kepada anggotanya, kalian semua harus menutup pintu keluar dengan ketat. Jika ada yang melarikan diri, aku akan menghukum kalian semua, ucap dari Qin. Pada saat ini Wu Hao langsung mencengkram dengan erat pedangnya. Kemudian tubuhnya melesat ke depan dan pedang darah di tangannya melesat ke arah jantung Qin Zhan. Qin Zhan berdiri diam dan menunggu pedang darah itu lebih dekat dengannya. Pada saat Wu Hao sudah semakin dekat dengan Qin Zhan, lalu Qin Zhan melengkungkan sedikit tangannya secara tiba-tiba dan muncul cakar di tangannya. Dan cakar itu mencengkram pedang darah Wu Hao. Denting. Wu Hao mencoba menarik pedang darah itu, tetapi 5 cakar itu menjepitnya dan menahan pedang darahnya sekuat tenaga. Si Zen lalu berkata, kamu benar-benar berani bertindak arogan di depanku dengan kekuatan kecilmu ini, ucap dari si Zen. Si Zen tiba-tiba menjentikan jarinya dan kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus. Dentang denting, dentang denting, ting, ting. Buar, tubuh Wu Hao terpental setelah terkena serangan ini. Serangan itu membentuk bekas luka yang panjang. Penetua Wu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Xiaoyu sambil mengangkat tubuh Wu Hao. Aku baik-baik saja, ucap Wu Hao. Kemudian Wu Hao memuntahkan darah dan darah itu berubah menjadi lapisan kabut darah yang melilit Wu Hao. Setelah membungkus semua bagian tubuh Wu Hao, cahaya berdarah merah terang tiba-tiba meletus di sekitaran tubuhnya. Cahaya darah itu melonjak dan doki di dalam tubuh Wu Hao sangat melonjak juga. Tubuhnya telah berubah menjadi sosok berdarah yang meledak-ledak. Kamu memang memiliki beberapa trik kecil. Tetapi di hadapan kekuatan sejatiku, semua ini sama sekali tidak berguna, ucap dari si Zen. Lalu doki putih muncul di telapak tangan si Zen, kemudian menempel di kukunya yang tajam. Wu Hao langsung datang menyerangnya. Sekali lagi pedang darah Wu Hao ditabrakkan dengan cakar si Zen. Si Zen lalu berkata, aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut dengan kekuatan Do Huang, ucap dari si Zen. Cakar tangannya pun melengkung dan dia meraih pedang darah dengan kuat. Dia mengayunkan lengannya dan pedang darah itu lepas dari tangan Wu Hao. Wu Hao pun terpental menabrak dinding gunung. Wu Hao pun memuntahkan seteguk darah setelah terkena pukulan yang begitu kuat. Jika kamu berlatih selama beberapa tahun lagi, kemungkinan kamu baru akan bisa melampauiku. Sayangnya para jenius ditakdirkan untuk mati muda. Bersiaplah, aku akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri kali ini, ucap dari si Zen. Kemudian si Zen mengambil pedang darah yang tergeletak di tanah. Lalu dia langsung bersiap untuk menebas leher Wu Hao. Wu Hao yang saat ini sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah menunggu kematiannya. Pedang darah terpental setelah ada seseorang yang menyerang si Zen pada detik-detik terakhir. Semua orang di sana terkejut dengan serangan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kejadian itu sangat cepat hingga orang-orang tidak menyadari siapa yang telah menyerang si Zen saat ini. Tiba-tiba Wu Hao lalu berteriak, "Xiaoyan, apakah itu kamu?" ucap dari Wu Hao. "Bolehkah aku tahu siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur dengan urusan orang lain. Masalah ini menyangkut dendam lembah api iblis kepada Akademi Tianan. Itu tidak ada hubungannya dengan orang luar," ucap dari si Zen. "Hehehe, Wu Hao, sudah lama kita tidak bertemu. Kamu terlihat sangat menyedihkan hari ini," ucap dari Xiaoyan. "Hei Xiaoyan, kamu benar-benar dia. Kita benar-benar terselamatkan kali ini," ucap dari Xiaoyu. Lalu Xiaoyan mendekati Wu Hao. Dia lalu berkata, "Boleh juga, sepertinya kamu menempati puncak doang," ucap dari Xiaoyan. "Hehehe, kamu masih tetap saja menjengkelkan walaupun kita sudah 2 tahun tidak bertemu," ucap dari Wu Hao. "Tenanglah, tenang. Pil obat ini kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Lalu serahkan sisanya kepadaku. Minumlah pil obat ini." "Hei Xiaoyu, apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Xiaoyan. "Woi, gua ngomong ini, woi.
Urusan ini nggak ada hubungannya dengan orang lain. Ini adalah urusan lembah api iblis bersama Akademi Jianan. Lalu Xiaoyu berkata, iya, aku baik-baik saja. Tolong jangan biarkan orang-orang ini kabur. Sudah ada 3 siswa tewas di tangan mereka, ucap dari Xiaoyu. Lalu Xiaoyan pun membalas, tenang saja, tidak akan ada lagi yang tersisa kali ini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan, Zijan lalu berkata, berani-beraninya kau, kata-kata yang arogan. Tidak ada orang kecil di wilayah pojok hitam yang berani berbicara seperti itu kepadaku, ucap dari Zijan. Xiaoyan langsung mengeluarkan pedangnya. Sepertinya Akademi Jianan hanya bisa menghasilkan beberapa orang yang sombong dan bodoh, ucap dari Zijan. Zijan tertawa terbahak-bahak. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke depan sambil tertawa. Lalu Xiaoyan berkata, kecepatanmu lambat sekali, ucap Xiaoyan. Siaping buat. Tubuh Xiaoyan tidak bergerak sementara Zijan terpental 10 langkah ke belakang. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Dia bergerak kaget. Kamu menyembunyikan kekuatanmu ya, ucap dari Zijan. Xiaoyan, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, ucap dari Wow. Sementara Xiaoyan sedang bertarung, Dokter Peri kecil dan Jian berdiri di puncak lembah dan menonton pertarungan Xiaoyan dari ketinggian. Ayo tebak siapa yang menang. Palingnya itu mah kecil. Mendingan serahin sama gua aja, ucap Jian kepada Dokter Peri kecil. Lalu Dokter Peri kecil berkata, sudahlah, lebih baik kita menonton saja. Kacang mana kacang? Ada kacang nggak? Aduh, tapi tangan gua gatal, ucap Jian. Gua pengen memukul sekali aja kalau boleh, ucap dari Jian. Zijan sekali lagi terkejut saat melihat Xiaoyan tiba-tiba menghilang lalu muncul di belakangnya dan tinju yang berisi kekuatan panas dengan kejam menghantam punggungnya. Ya, buak, buak. Pukulan Xiaoyan menyebabkan Zijan patah tulang. Lalu dia berkata, siapa kamu sebenarnya? Ucap dari Zijan. Aku Xiaoyan dari gerbang Xiao, ucap dari Xiaoyan. Grand Lotus Flame menyala di tangan Xiaoyan saat ini. Mendengar nama itu sekaligus melihat kekuatan besar yang ada di tangan lawannya membuat Zijan menjadi sangat ketakutan. Gerbang Xiaoyan. Ekspresi Zijan segera berubah ketika dia mendengar nama Xiaoyan. Pakar muda yang terkenal di seluruh wilayah sudut hitam saat itu, ucap dari Zijan. Gerbang Xiaoyan. Bukankah kamu dikabarkan sudah meninggalkan wilayah pojok hitam? Kenapa kamu tiba-tiba muncul di tempat ini sekarang? Ucap dari Zijan kembali. Zijan lalu berniat untuk bergerak ke arah Xiaoyu, tetapi Xiaoyan dengan cepat mengejarnya. Orang ini kecepatannya sangat menakutkan. Semuanya serang dan bunuh mereka semua, ucap dari Zijan. Xiaoyu, kalian semua cepatlah pergi dari sana, teriak dari Xiaoyan. Xiaoyu pun langsung melambaikan tangannya dan semua orang ikut terburu-buru mundur dari sana setelah mendengar dari teriakan Xiaoyan. Dentang denting buk 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 buk. Dalam sekejap semua anak buah Zijan habis dibantai oleh Xiaoyan. Tetapi saat anak buahnya dibantai, Zijan malah mencuri kesempatan untuk kabur dari kekacauan ini. Wow lalu berkata, Xiaoyan, Zijan telah melarikan diri, ucap dari Wow. Xiaoyan lalu menjawab, dia tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana keadaanmu sekarang? Ucap dari Xiaoyan. Aku baik-baik saja berkat pil obat darimu. Aku mungkin bisa pulih sepenuhnya hanya setelah beristirahat beberapa hari, ucap dari Wow. 3 sosok manusia bergegas turun dari langit. Mereka adalah Zian dan instruksi Maidi dan Muling. Penetua Wu, apakah kalian semua baik-baik saja? Ucap dari Maidi. Wow lalu menjawab, aku baik-baik saja. Aku tak menyangka kalau Xiaoyan juga membawa Zian ke sini. Penetua Su sering berbicara tentangmu Zian, ucap dari Wow. Untuk apa orang tua itu membicarakanku? Ucap dari Zian. Kekuatanmu saat ini sudah menembus kelas Do Huang kan? Ucap dari Wow kepada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk mendengar semua itu. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ada sosok manusia yang jatuh menabrak tanah dengan keras. Dan sosok manusia di tanah itu adalah Zijan yang telah melarikan diri sebelumnya. Tetapi
Sepertinya dia telah mati karena racun. Lalu dokter peri racun pun segera bergabung ke tempat Xiaoyan. Maaf, awalnya aku berencana untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak disangka orang ini memiliki daya tahan yang rendah sekali terhadap racun. Dia langsung mati karena aku menyuntikkan sedikit racun yang menyerang jantungnya, ucap dari dokter peri kecil. Orang-orang yang mendengarkan kata-kata dari dokter peri kecil ini, mereka lalu tersenyum, termasuk dengan Wu Hao. Lalu Xiaoyan pun bertanya kepada Wu Hao. Jadi Wu Hao, kenapa kalian bisa berkonflik dengan lembah api iblis ini? Ucap dari Xiaoyan kepada Wu Hao. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Wu Hao pun merenung sejenak sebelum dia berkata, lembah api iblis ini juga merupakan kelompok lama di dalam wilayah sudut hitam. Mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan. Karena gerbang Xiao, hubungan kami menjadi seperti api dan air selama 1 tahun ini. Mendengar ini Xiaoyan kembali bertanya, lalu apa masalahnya? Alasan utamanya adalah gerbang Xiao berkembang terlalu cepat. Mereka merasa iri kepada gerbang Xiao. Melihat gerbang Xiao berkonflik dengan lembah api iblis, Akademi Jianan pun akhirnya turun tangan dan membantu gerbang Xiao. Karena inilah permusuhan antara Akademi Jianan dan lembah api iblis terjadi, ucap dari Wu Hao. Mendengar ini semua, Xiaoyan lalu berkata, sepertinya wilayah pojok hitam ini telah mengalami masa-masa sulit selama 2 tahun ini karena ketidakhadiranku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyu lalu berkata, kepulanganmu kali ini sepertinya bukan hanya untuk mengunjungi kami, bukan? Ucap dari Xiaoyu kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, aku memang mempunyai beberapa urusan yang mengharuskanku untuk mencari penetua pertama. Selain itu, Fallen Heartland di dalam menara api langit berkobar sudah habis, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyu berkata, ternyata kamu masih mengingat itu. Api itu habis setengah tahun yang lalu. Jika penetua pertama tidak diserang oleh lembah api iblis, kemungkinan dia akan menemuimu dan menyerang kekaisaran Jiangma untuk menangkapmu, ucap dari Xiaoyu. Xiaoyan lalu merasa agak malu saat mendengar ini. Lalu Wu Hao berkata, karena kamu juga akan mencari penetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke Akademi Jianan, ucap dari Wu Hao. Xiaoyan lalu menjawab, wilayah pojok hitam sedang mengadakan lelang besar. Aku harus ke sana. Kali ini aku datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan-bahan obat. Dan aku mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang hal yang lainnya juga di sana, ucap dari Xiaoyan. Lelang kota Kaisar Hitam, bukan? Aku juga pernah mendengarnya. Memang itu adalah pelelangan terbesar di wilayah pojok hitam selama beberapa tahun ini, ucap dari Wu Hao. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam. Tempat itu telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan faksi di dalam wilayah sudut hitam. Menurut informasi yang aku tahu, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalam pelelangan tersebut, ucap dari Wu Hao lagi kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menjawab, tenang saja, aku pasti bisa mengatasinya. Lalu kemudian Xiaoyan memutuskan pergi. Ayo kita pergi, aku akan melindungi kalian semua sampai jarak tertentu. Setelah pelelangan di kota Kaisar Hitam selesai, aku akan melakukan perjalanan ke Akademi Jianan, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, selama kita mencapai kota, kita akan bisa berkomunikasi dengan Akademi Jianan. Kita akan aman pada saat itu, ucap dari Wu Hao. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan sudah tiba di kota Kaisar Hitam dan sudah berpisah dengan kelompok Wu Hao. Xiaoyan lalu berkata kepada Xian, kamu sebaiknya patuh setelah aku memasuki kota. Mungkin akan ada banyak barang yang kamu inginkan di sini. Tetapi jika kamu bertindak macam-macam, kamu nanti akan mengundang banyak masalah. Apakah kamu mengerti? Ucap Xiaoyan kepada Xian. Dokter peri kecil pun lalu berkata, lalu kemana kita harus pergi selanjutnya? Ucap dari dokter peri kecil. Pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang besar. Bagian dalam wilayah sudut hitam mempunyai cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki kota lain.
Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa obat yang kita butuhkan. Selain itu, kita harus menanyakan informasi terkait dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Aku tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Karena itu, kita bisa menanyakannya soal ini di sana, ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil pun lalu menjawab, "Baiklah kalau begitu," ucap dari dokter peri kecil. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan mendapatkan informasi tentang transformasi tubuh Bodhisattva? Atau Xiaoyan akan menunjukkan sesuatu hal yang mengejutkan di sini? Atau malah bertemu dengan kelompok lembah api iblis? Dan nantikan keseruan konten gua berikutnya. Tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah. Dan nantikan kejutan gua insya Allah minggu depan setelah menikah ya. Amin. Ya, terima kasih atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.